Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa tarakana alal mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Yang kami muliakan Ketua Takmir Masjid Ad-Du'a, seluruh sesepuh dan penasehat, seluruh pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama kitab Kubral Yaqiniyat Al-Kauniyah karya Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Profesor Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Dan masih berkaitan dengan tanda besar kiamat yang beberapa pertemuan sudah kita bahas, dan kesempatan ini kita akan coba menilik zuhuru Ya'juj wa Ma'juj, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Dua kata, Ya'juj dan Ma'juj, dan dua kata ini dua kata ajamiyan, nama ajam, nama ajam. Ajam itu artinya nama yang bukan Arab. Kemudian mungkin ada yang menyanggah, Ustadz, bukankah Ustadz pernah mendengar ada ayat yang menyatakan bahwa inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Tetapi ada kata Ya'juj dan kata Ma'juj itu dalam beberapa kitab tafsir, bahwa dua kata ini adalah nama ajam, bukan Arab. Kenapa yang dimaksud bukan Arab, padahal Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Yang pertama yang mesti dipahami bahwa alam itu tidak masuk dalam perdebatan apakah dia masuk dalam kategori asma mu'arrabah. Asma mu'arrabah itu adalah kata-kata selain Arab yang diarabkan. Karena ada sebagian yang, dan ini ada di kitab-kitab klasik kita, kitab usul fikih juga dibahas terkait ini. Kan ada kata qistos, ada kata qistos, ada kata mishkah, ya kan? Kamishkatin fiha misbah. Mishkah, miskah itu kan bahasa India gitu. Terus ada juga apa tadi sebelum miskah? Qistos. Qistos kan bahasa selain Arab. Lah ini kok ada di Quran? Qistos, ada dalam Quran. Maka para ulama bahasa dan para ulama tafsir ulumul Quran termasuk menyatakan bahwa kata yang sama dan kata itu ada dalam Arab dan ada dalam selain Arab. Itu tidak bisa dikatakan bahwa kata ini kata selain Arab. Ini termasuk juga kata Arab.
gitu. Bukan mu'arrab, bukan kata asing yang diarabkan, tapi dia Arabi gitu. Kalau alam warid ya, alam, karena nama-nama nabi itu ajam, seperti Ibrahim itu kan bukan Arab. Ibrahim, Ismail, Israel itu kan bukan Arab gitu. Dan ini tidak masuk ke dalam perdebatan yang dimaksud oleh ulama-ulama usul atau ulama-ulama tafsir dengan kata mu'arrab itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misal ada kata yang seperti ini alam, alam itu artinya nama, gitu. Nama. Ada nama begini, ini mustarak gitu. Nama ini dia dipakai di mana saja, di Arab dipakai, di selain Arab dipakai. Gitu ya. Ya'juj, Ma'juj. Dan dia pun ada akar kata dari Arab. Ya'juj, Ma'juj. Maka ulama tafsir mempreteli ini. Kata Ya'juj, Ma'juj berasal dari al-aujah. Berasal dari al-aujah yang artinya adalah al-ikhtilat, nyampur, berbaur. Ya, Ya'juj, Ma'juj berasal dari kata al-aujah dalam bahasa Arab yang berarti al-ikhtilat, berbaur, nyampur. Au syiddatul har, atau dia sangat-sangat panas, aujah. Ada juga sebagian yang mengatakan Ya'juj, Ma'juj itu berasal dari kata al-auj yang artinya sur'atul jari. Sur'atu al-jari artinya larinya cepat. Itu arti dari Ya'juj, Ma'juj. Ya, ada sangat panas atau berbaur yang sangat erat. Tahu juga larinya cepat. Karena di dalam Al-Qur'an memang gayanya begitu. Ya, kan di surat Al-Anbiya misalkan, wa hum min kulli hadabi yansilun. Yansilun artinya itu jalan yang cepat gitu. Turun yang cepat sekali atau lari yang cepat. Itu yansilun. Ya'juj wa Ma'juj hatanil kalimatani abbara bihimal Qur'an wa an ummatin kabiratin minan nas yufaja'u bihal alamu tansallu ilaihi min kulli hadabin. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua kata yang digambarkan, yang dibahasakan di dalam Al-Quran. Yang dua kata ini mengandung makna apa? Definisinya ummah kabirah an ummatin kabiratin minan nas. Jadi sekelompok besar manusia. Jadi Ya'juj Ma'juj itu manusia, bukan setan. Tidak seperti anggapan orang Ya'juj Ma'juj itu setan. Enggak. Ya'juj Ma'juj itu adalah ummah kabirah minan nas. Bahasanya di sini umat. Umat yang besar dari golongan manusia. Artinya golongan besar manusia. Jumlahnya berapa? Wallahu a'lam. Banyak sekali. Berbeda dengan Dajjal. Kalau Dajjal satu orang. Orang juga dia, manusia juga, tapi satu. Kalau Ya'juj Ma'juj ini banyak. Dibahasakan di sini dengan ummah. Umat yang besar dari manusia. Yufaja'u bihal alam. Yang alam semesta ini dikagetkan dengan kedatangan Ya'juj Ma'juj. Tansallu ilaihi min kulli hadabin, yang datang secara cepat dari segala penjuru. Tansyurul fasada wad damara fil ardi. Kerjaannya apa? Merusak. Kerjaannya merusak di muka bumi. Ala nahwin muzhilin wa bitariqatin muraibah, dengan gaya yang aneh dan cara yang menakutkan. Itu kerjanya Ya'juj Ma'juj.
Ghaira anna al-Qur'ana akhfa 'anil nasi mi'ada zuhurihim. Hanya saja Al-Qur'an tidak menyebutkan atau di sini menyembunyikan tanggal atau waktu munculnya. Itu. Yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah bahwa Ya'juj Ma'juj ini pasti muncul karena hadisnya sahih dan sahihnya mutawatir. Pasti muncul dan kemunculannya menjadi tanda bahwa kiamat akan terjadi. Dan itu mesti kita yakini. Kita yakini kemunculannya. Kapan munculnya? Wallahu a'lam. Gitu ya. Fala ya'lamu ajala dzalika ahadun illallahu azza wa jalla. Jadi enggak tahu tanggalnya, waktunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu nassa ala anna dhuhurahum alamatun min al-alamatil kubra liqtirabis saah. Tapi Al-Qur'an jelas, hadis-hadis sahih mengatakan jelas bahwa kemunculan Ya'juj Ma'juj adalah tanda dari sekian tanda kiamat besar terjadi. Ya, kiamat besar akan terjadi. Sebatas ini kita pengetahuan tentang Ya'juj dan Ma'juj, iya. Terus bentuk tubuhnya, gaya hidupnya, Allahu a'lam. Tapi banyak ustadz yang bilang di YouTube begini begitu, begini begitu. Itu dugaan. Nanti akan dijelaskan di sini. Akan dijelaskan di sini. Itu yang dibahas di dalam Al-Qur'an. Ada dua tempat di dalam Al-Qur'an yang membahas Ya'juj dan Ma'juj. Yang pertama surat Al-Anbiya ayat 96 dan 97. Ya. Hatta iza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yasilun wa qatarabal wa'dul haqq fa idza hiya shakhisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Hingga apabila dibuka Ya'juj dan Ma'juj, dibuka Ya'juj bagaimana maksudnya? Dibuka dinding pemisah. Ya. Jadi Ya'juj Ma'juj keluar, wahum min kulli hadabi yasilun, mereka Ya'juj dan Ma'juj itu keluar dengan cepat dari tempat-tempat yang tinggi hadab dan dari seluruh penjuru. Wa qatarabal wa'dul haqq, dan yang dijanjikan kebenaran yang dijanjikan itu dekat, artinya kiamat. Ya'juj Ma'juj keluar, kiamat dekat nih. Fa idza hiya shakhisatun absarul ladzina kafaru. Ketika kiamat itu datang, kiamat itu kan prosesnya dari awal kehancuran jagat raya, kemudian padang mahsyar, kemudian melewati sirat, surga neraka, ujungnya itu masuk dalam kategori kiamat. Yaumul akhir, istilah lain dalam Al-Qur'an. Fa idza hiya shakhisatun absarul ladzina kafaru. Mata orang-orang kafir itu akan terbelalak seketika gitu. Ketika melihat kejadian demikian, kiamat yang luar biasa itu, ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza. Celaka kami. Dulu kami di dunia ini lupa, enggak mikirin hari akhir gitu. Bahkan enggak percaya hari akhir gitu. Bal kunna zalimin. Kami dulu menzolimi diri kami sendiri. Sadar gitu, sadarnya tapi sudah lewat waktunya, kiamat sudah ada. Yang kedua di surat Al-Kahfi, dan semua kita hafal ayat 94 sampai 99. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. Ini gaweannya Ya'juj Ma'juj nih. Qalu ini mereka siapa?
di sini sebelum ayat ini, ayat 93 ini kan tentang Zulkarnain dan seterusnya, ini tentang Zulkarnain, ya, keliling dunia sampai pada hatta idza balagha bainas saddain, sampai pada saddain. Saddain di sini jabalain, dua gunung, sampai pada dua gunung. Wajada min dunihima qauma, di balik dua gunung ini ada masyarakat, kaum, masyarakat. La yakaduna yafqahuna qaula, yang masyarakat ini nggak ngerti dan tidak memahami bahasa manusia pada umumnya, gitu. Dan manusia pada umumnya juga nggak ngerti apa yang mereka katakan. Tapi masih bisa dimengerti, Ustadz, masih, karena bahasa ayatnya bunyinya la yakaduna yafqahun. Di situ bukan la yafqahun, bukan tidak mengerti perkataan, bukan, tetapi la yakaduna yafqahuna qaula, hampir tidak paham, hampir, berarti sedikit paham gitu. Dan ini kan maka berbicara dengan Dzulqarnain. Saddain, dua gunung yang dibalik itu ada masyarakat. Dua gunung ini apa? Ini perbedaan para ulama tafsir, ya. Ada yang mengatakan ini di Azerbaijan dan Armenia, dekat-dekat Turki. Ini Jabalain, jadi antara Armenia dan Azerbaijan. Ada yang menafsirkan bahwa Jabalain ini ada di Turki. Ada di Turki, di sebelah timur. Ya berarti dekat dengan Armenia juga gitu loh. Karena Turki, timurnya Armenia, timurnya Azerbaijan. Turki, selatannya atau tenggaranya itu Suriah, Yordan, Palestina, ya kan? Selatannya lagi itu Saudi Arabia, kan? Daerah-daerah situ gitu. Ada yang menafsirkan, dan ini perbedaan ahli tafsir terkait dengan ini. Kita pastinya di mana? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Karena ketika kita membaca kitab tafsir, misal tafsir Ibnu Katsir atau yang modern, misalnya tafsir Al-Wasit lil Qur'anil Karim karya Profesor Dr. Muhammad Sayyid Tantawi rahimahullah, itu menyebutkan demikian perbedaan ahli tafsir. Kenapa? Karena Ya'juj Ma'juj dalam beberapa referensi tafsir itu hum min walad Yafis bin Nuh. Ya'juj Ma'juj itu keturunan dari Yafis bin Nuh. Nabi Nuh punya anak namanya Yafis. Ya'juj Ma'juj keturunan Yafis dalam tafsir. Ya. Nanti kalau mau dibuktikan silakan buka kitab tafsir Al-Tafsir Al-Wasit lil Qur'anil Karim. Ya, ketemu perbedaan pendapat para ulama terkait ini. Wa Turk minhum. Dan Turki itu dari Yafis bin Nuh. Gitu. Maka kenapa sebagian ahli tafsir menafsirkan Ya'juj Ma'juj ya di kawasan itu. Gitu. Ada yang berpendapat bahwa Ya'juj itu dari Turki, Ya'juj. Tetapi Ma'juj itu Dailam. Nah, kalau pendapat yang pertama tadi Ya'juj Ma'juj itu dari keturunan Yafis, dan Turki keturunan Yafis, Ya'juj Ma'juj, dua-duanya. Ya, dua kelompok ini, Ya'juj dan Ma'juj. Ada pendapat lain yang mengatakan Ya'juj itu dari Turki, Ma'juj dari Dailam. Dailam itu daerah Iran. Daerah Iran. Ini kan daerah-daerah sekitar itu. Daerah sekitar itu. Tapi ini perbedaan ahli tafsir. Pastinya di mana? Semua mengklaim. Maka nanti di sini Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti klaim-klaim itu kita tidak tengoklah. Yang kita yakini Ya'juj Ma'juj
pasti muncul nanti sebagai tanda akhir zaman. Di mana? Wallahu a'lam. Karena nanti ada penafsiran yang agak jauh sedikit lah, ke negeri Cina. Bahwa Ya'juj Ma'juj dan tembok pembatas itu ada di Cina, katanya begitu. Enggak ditoleh lah yang begitu, kata beliau. Ya, itu. Yang kita yakini bahwa Ya'juj ada. Dan sekarang di mana? Di antara dua gunung. Dua gunung itu dibatasi dengan dinding pembatas yang kuat sekali, yang akan lebur dinding itu rata dengan tanah nanti ketika kiamat dekat, gitu. Itu qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. Jadi qalu, masyarakat ini yang tadi katanya di Turki atau di mana itu ya, itu berkata minta tolong kepada Dzulqarnain bahwa di sini ada Ya'juj Ma'juj, dia kerjaannya merusak di bumi. Itu fahal naj'alu laka kharajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Sudah deh, kita kasih upah deh, ente buat dinding pembatas kami dengan Ya'juj Ma'juj supaya kami selamat, gitu. Kita kasih upah. Tapi jawaban Dzulqarnain apa? Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'ainuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Gitu. Udahlah, enggak perlulah diupah-upah lah, gitu. Nikmat dari Allah itu lebih banyak, gitu, lebih bagus, gitu. Ma makkanni fihi rabbi, yang dikuasakan kepadaku dari Tuhanku itu lebih baiklah dari upah-upah kalian. Enggak. Saya enggak butuh upah itu. Lillahi ta'ala. Nah, itu, ya. Fa'ainuni biquwwah, tapi bantu saya dengan tenaga kalian, juga materi lah. Tapi untuk membantu ini bukan upah saya, gitu. Tenaga, materi, kerahkan. Aj'al bainakum wa bainahum radma, saya akan buatkan pembatas untuk kalian. Dan sampai ayat 99 lah ya, itu panjang ini ayatnya di surat Al-Kahfi. Nanti silakan baca surat Al-Kahfi, karena setiap Jumat kan kita baca kan, sunnah setiap Jumat, pasti apal lah, gitu ya. Wa mastata'u lahu naqba, famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba, gitu. Mereka nggak bisa manjat, pengen keluar kan, nggak bisa manjat, juga tidak bisa membolongi. Ternyata kalau dipahami dari ayat ini, membolongi dinding itu lebih susah dari manjat. Kalau manjat gampang, tapi membolongi susah. Terbukti dari mana? Terbukti dari katanya. Semakin katanya itu ada tambahan, semakin maknanya juga nambah. Contoh, kan di sini ada famasta'u ayyalharuhu, mereka tidak kuasa naik manjat. Wa mastata'u lahu naqba, kalau diartikan sama, mereka juga tidak mampu membolongi, gitu. Tapi kenapa tidak sama? Di sini ista'u ketika naik, tapi ketika membolongi istata'u. Seragamin aja dong kalau maknanya sama, gitu kan? Tapi enggak. Yang pertama ista'u, yang kedua istata'u, ketambahan huruf ta. Ahli tafsir dari sini, dari bahasa ini mengatakan, oh manjat itu lebih mudah dari membolongi. Kenapa lebih sulit membolongi? Karena kuat betul itu. Ini kan zubarul hadid, kemudian atuni ufrigh alaihi qitra, sudah dibangun dengan besi-besi yang luar biasa, itu dipanaskan. Qalang fuhu, tiup api, ya kan, biar dia panas memerah, gitu. Ini kan di teori ini dipakai pandai besi, gitu. Kalau mau ngatur-ngatur gitu kan panaskan, dia bisa atur semua. Dan bisa keras setelah itu. Bukan itu yang meleleh gitu, saya kucurkan, ufrigh alaihi qitra, itu kuat betul, sehingga kalau dibolongi itu memang berat betul. Dan redaksi Al-Quran luar biasa, tidak ada satu kata pun di dalam Al-Quran yang tidak punya makna yang luar biasa agung, ya. Itu
Nanti di sini diakhiri qala hadza rahmatum mir rabbi. Walaupun hebat raja, dia tenaganya luar biasa, kekuasaannya luar biasa, membangun. Coba dulu bangun kayak gitu itu gimana? Sekarang aja susah bangun yang sehebat itu. Ini dulu. Ya. Tapi enggak sombong. Diberi kekuasaan tidak sombong. Di akhir setelah selesai bangun itu, dinding itu, qala hadza rahmatum mir rabbi. Ini semua bukan usaha saya. Ini semua adalah kasih sayang dari Tuhan saya. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkaa wa kana wa'du rabbi haqqan. Nanti kalau waktunya tiba, ya kalau kiamat mau dekat gitu, ja'alahu dakkaa. Nanti dinding itu, dinding yang setinggi gunung itu nanti akan rata dengan tanah. Akan datar, mereka semua keluar. Tanda kiamat. Ini dua tempat di Al-Qur'an, ya. Kemudian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan sunan-sunan yang lain dari istri beliau Zainab binti Jahash, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istaiqadha min naumihi wa huwa yaqul la ilaha illallah wailun lil arab min syarrin qad iqtarab. Nabi bangun tidur, dia berkata la ilaha illallah wailun lil arab, celaka nih orang Arab nih. Celaka orang Arab. Min syarrin qad iqtarab, keburukan ini akan dekat nih, akan datang. Yaitu munculnya Ya'juj Ma'juj ini. Futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mislu hazih. Gitu. Ini dinding pembatas Ya'juj Ma'juj ini akan terbuka, hari ini terbuka. Gitu. Terbuka mislu hazih. Di riwayat Bukhari seperti ini, terbukanya seperti ini, berarti bolongnya segini nih. Al-yauma ketika Nabi dulu gini, tapi nggak bisa keluar, gitu. Kemudian istri Rasul Zainab binti Jahash bertanya, ya Rasulullah, ana laku wa fina salihun, kita binasa padahal di antara kita ada orang-orang soleh. Iya, kalian nggak kuasa. Itu qala na'am idza kasural khabas, kalau keburukan itu merajalela. Keburukan apa saja, kemaksiat, perzinahan, pencurian. Artinya keburukan, semua yang bernama keburukan merajalela. Walaupun di situ ada orang soleh, tetap terkena dampaknya, gitu kan. Enggak, di dalam Al-Qur'an juga wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Ya, takutlah dengan fitnah yang bukan hanya orang zalim aja yang kena, gitu. Semuanya kena. Gitu. Makanya kan kita diperintahkan Nabi untuk saling menasehati kan, watawasau bil haq watawasau bis sabr, gitu loh. Supaya apa? Supaya kalau ada orang yang buruk gitu kita nggak kecipratan. Saling menasehati. Itu. Yang kedua, ini termasuk gaya yang ada di dalam hadis, dan ini sahih, ada di Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Ibnu Majah, Sunan Ahmad bin Hanbal. Ya, wa yab'asu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yasilun fayamurru awailuhum ala buhairati Tabariyyah fayashrabuna ma fiha. Dajjal keluar lari cepat, kemudian orang Dajjal yang rombongan pertama itu minum danau Tabariyah. Di mana Ustaz danau Tabariyah? Wallahu a'lam. Adalah danau Tabariyah. Di mana? Wallahu a'lam. Banyak ilmuwan-ilmuwan yang neliti gunungnya, dinding pembatasnya Ya'juj Ma'juj di mana. Tapi semua kan mengklaim akhirnya, ya, makanya ya, ada danau Tabariyah dan mereka minum, gitu. Kelompok pertama, barisan pertama minum habis langsung. Itu saking apanya tuh? Saking hausnya, gitu. Saking hausnya. Wa yamurru akhiruhum fayaquluna laqad kana bihadhihi marratan ma'un. Yang rombongan akhir itu udah nggak kebagian. Loh, kayaknya kemarin di sini ada air deh banyak. Cepat sekali. Itu. Dan riwayat Sahih Muslim itu terkait dengan sahabat ngumpul-ngumpul
nadhkurus sa'ah. Kita ya diskusi lah tentang hari kiamat lah gitu. Akhirnya Rasul tanya, ada kumpul-kumpul sahabat itu, kalian lagi ngapain? Kita lagi ngomongin kiamat nih. Akhirnya Nabi berkata, innaha lan taqum, kiamat tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi hatta tarau qablaha 10 ayat. Sebelum kalian melihat, sebelum kiamat terjadi ada 10 tanda. Gitu ya. Di sini ada dukhon, ada dajjal, ada dabbah, ada matahari terbit dari barat, Isa turun, Ya'juj Ma'juj, ada Ya'juj Ma'juj juga di hadis ini. Intinya apa? Intinya bahwa dari ayat Al-Quran tadi, dari hadis Rasul yang dibaca tadi, bahwa munculnya Ya'juj dan Ma'juj itu pasti, dan kerjaannya merusak di muka bumi. Fakanal imanu bidzalika minad daruriyat. Mengimani itu ini menjadi satu keharusan. Kenapa? Karena dalilnya hadis-hadis sahih mutawatir yang tidak bisa dibantah kesahihannya. Gitu. Allati la budda min halil imani bil kitabi was sunnah. Artinya apa? Mengimani itu berarti konsekuensi dari mengimani Al-Quran dan mengimani sunnah-sunnah Rasulullah. Amma ilmu ma wara'a dzalika min at-tafsilatil muta'alliqati bi sifatihim wa kayfiyatihim wa tafsil akhbarihim fala matma' fi babil aqidati fil usul ila syai' min zalik. Kalau kita pengen tahu rincian atau detail-detailnya, sifatnya begini, gayanya begini, hidupnya begitu, kemudian kabar-kabarnya begini, itu ambisi-ambisi begitu dalam bab akidah itu nggak perlu lah saya kira. Karena Al-Quran tidak menjelaskan juga. Mengapa kita memaksakan diri untuk menafsirkan sesuatu yang Al-Quran dan hadis juga tidak menjelaskan, gitu ya. Bal inna mu'zama warada min tafasil akhbarihim wa sifatihim wa ashkal jusumihim innama tanaqalahu an-nasu an tariqi ahadits wahiyah aw munkarah aw batilah. Ini luar biasa betul, sampai puncaknya pada adapun kabar-kabar tentang mereka, sifat-sifat Ya'juj Ma'juj, bentuk tubuhnya, mukanya begini, telinganya begitu, seperti yang katanya kayak setan begitu. Itu innama tanaqalahun nas, itu dari generasi ke generasi terus. Tapi hadis-hadisnya wahiyah, munkar, hadis-hadisnya munkar, hadis-hadisnya batil. Nggak kuat untuk menyangga permasalahan ini. Karena ini ghaib, masalah ghaib, dan tidak bisa hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang seperti itu dipakai sebagai dasar, gitu ya, gitu. Wa min huna ta'lam, dari sini kita semua tahu annama qad yaquluhu ba'dhum istintajan wa ijtihadan, apa yang dikatakan sebagian, dan ahli tafsir ada juga yang mengatakan begini. Ahli tafsir Imam Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho juga mengatakan demikian. Apa ini? Istintajan wa ijtihadan. Ijtihad gitu. Itu hasil ijtihad. Min anna Ya'juj wa Ma'juj humut Tatar wal Mongol alladzina ja'u wan tahau. Katanya Ya'juj Ma'juj dalam tafsirnya itu, Ya'juj dan Ma'juj itu Tatar dan Mongol. Kan kita pernah dengar sejarah Tatar dan Mongol ya, 600 sekian Hijriah. Berarti kalau sekarang 1400, berarti dikurangi 600 berapa tuh? 1000, aduh matematiknya kemana? 800 ya? 800-an tahun yang lalu lah gitu ya. Ada Tatar. Bengis betul. Baghdad, Timur Tengah secara umum lah. Baghdad, Irak itu sebagai pusat peradaban Islam hancur oleh Tatar. Khazanah keislaman kita dibakar. Kalau enggak, penuh betul Pak. Kitab-kitab kita itu, umat Islam, sudah dibakar dan dibuang ke laut aja masih banyak, apalagi enggak. Dan banyak yang dibunuh. Bengisnya, bengis betul itu. Itu Tatar, Mongol juga. Ini kan model-model orang Cina.
model-model Cina. Akhirnya mengatakan Ya'juj Ma'juj dari Cina, katanya kan jadinya begitu. Terus dinding pembatas Ya'juj Ma'juj itu di Cina, tembok Cina itu ada muncul demikian. Itu kan ijtihad dia, gitu kan. Dan tidak bisa juga dijadikan standar, gitu. Ya, kalamun la mu'tamada lahu wa la da'iya ilaihi, itu nggak bisa dijadikan rujukan dan dijadikan sandaran yang begitu. Kenapa? Karena tidak ada nas atau dalil yang sahih mutawatir yang mengatakan bahwa Ya'juj Ma'juj itu Mongol dan Tatar, gitu. Lah justru sebaliknya, ini bertentangan dengan dalil yang sahih. Ini yang mengatakan Ya'juj Ma'juj itu Tatar dan Mongol, Cina, itu bertentangan dengan dalil sahih mutawatir yang mengatakan bahwa Ya'juj Ma'juj itu munculnya di masa Sayyidina Isa. Dajjal muncul. Sekarang kan Dajjal belum muncul. Katanya Dajjal udah ada. Kata dia, Dajjal belum muncul. Nanti Dajjal muncul, kemudian Nabi Isa turun, seperti yang kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Nabi Isa turun membunuh Dajjal. Kemudian setelah Dajjal meninggal, bagus amat ya. Setelah Dajjal mati, itu Ya'juj Ma'juj keluar dari dinding besi pemisah itu, keluar. Jadi keluarnya Ya'juj Ma'juj kapan? Di zaman Nabi Isa nanti, di akhir zaman. Kalau Mongol Tatar udah lewat, udah. Ya. Ini kan nanti. Dan ini terdapat di dalam hadis sahih mutawatir seperti yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Mungkin itu saja ya yang dapat disampaikan di kesempatan ini. Intinya adalah kemunculan Ya'juj dan Ma'juj pasti, dan sebagai tanda hari kiamat terjadi, dan itu wajib kita imani ya. Allahu a'la wa alam. Kalau ada tambahan atau pertanyaan disilahkan. Bismillah. Saya kira ada. Oke. Ada. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa khatmil Quran dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.